Oke guys, jadi ini bukan hanya sekedar kita ya yang susah dengan kehidupan di dunia. Jadi ini kita ada dari Bang Ali. Jadi Bang Ali ini, hai Bang, disapa dulu. Hai. Oke, sapa dulu. Jadi ini singkat cerita Bang Ali di perantauan. Ini Bang Ali asal dari mana Bang? Dari Cirebon. Dari Cirebon, Hai, Bang warga Ali. Cirebon. Hai. Warga Palembang. Hampura Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang Bustomi yang punya Cirebon ya. Oke, jadi ini cerita dari perantauan. Bang Ali kita ini juga sempat mempunyai masa lalu yang bisa dibilang masih menengah ke bawah lah. Menengah ke bawah. Oke. Jadi Bang Ali ini masih dibilang menengah ke bawah. Dia bagaimana cara dia bertahan hidup sampai dia menemukan keluarganya di sini. Bener gitu kan Bang Ali? Benar. Oke, kita dengar ceritanya. Oke, bagaimana Bang Ali? Jadi cerita saya waktu ini langsung ketemu sama istri ya. Ya. Pas Awal mula bisa ketemu sama istri itu bagaimana ceritanya? awal mula ketemu sama istri waktu itu dalam satu restoran tapi beda cabang. Tapi nggak usah dibilang restorannya itu restoran apa ya? Ya nggak usah dibilang restorannya. Rit, Ya. sensor. Dia di salah satu di daerah Mall Jakarta Barat. Mall Jakarta Barat. Ya, terus saya sendiri sebelahnya Mall Jakarta Barat. Sebelahnya Mall Jakarta Barat. Betul. Jadi bisa dibilang sih kayak dari sini Gading Serpong ke daerah BSD. BSD. Oke, cukup memakan waktu juga ya. Jadi saya sama istri waktu itu jarang banget tuh yang namanya ketemuan dan lain sebagainya itu jarang, nggak pernah ketemu. Nah, jadi begini Bang Ali, saya ingin tanyakan ya. Jadi di posisi kita belum siap untuk menikah, tetapi dari pihak keluarga ada yang mau nyuruh kita nikah, dan kita dalam arti untuk materi kementalan kita begitu belum siap. Nah, tetapi banyak orang yang mendorong kita, ayo nikah, kapan nikah. Nah, jadi kita di perantauan ini kan stres. Kita tuh stres. Di lain sisi kalau kita tidak mengikuti saran mereka, apalagi dari keluarga, dikiranya kita ngebuang-buang waktu di perantauan itu, benar tidak? Padahal kan kita di perantauan ini bukan hanya untuk bekerja, tetapi kan kita banyak yang kita pikirkan itu tanpa mereka tahu, begitu, benar tidak? Oke, jadi bagaimana menurut Bang Ali waktu zaman Bang Ali dulu gimana itu? Kalau zaman saya sih ya alhamdulillah tidak banyak orang yang menekang saya kapan nikah. Alhamdulillah enggak ada. Karena yang saya fokuskan waktu itu adalah keluarga saya sendiri. Oke. Nah, singkat cerita aja, waktu itu saya ketemu sama jodoh saya yang sekarang jadi istri saya. Iya. Itu hanya bermodalan nekat. Nah, Bermodal nekat. Guys. Jadi gini ceritanya guys. Kadang banyak orang yang nanya sama kita kapan nikah. Kadang kamu begitu jadi puyeng. Benar, puyeng, benar. Nah, Puyeng benar nih, itu. Saya kasih tahu sama semua Netizen yang lagi merantau, janganlah ngedrop. Jangan pusing, jangan ngedrop. Oke. Jadi gini aja, kalau saya teman-teman ditanya, kapan nikah? Ya. Jawabannya cukup satu. Insya Allah secepatnya. Benar. Nah, kenapa? Karena setiap kata adalah doa. Kenapa doa. Bang? Insya Allah secepatnya. Nah, sekarang gini, kalau orang ditanya kapan nikah, pasti kita pun yang sebagai orang yang ditanyakan pasti akan bingung. Benar. Capek, hati, benar. udah kerja, dan lain sebagainya, memikirkan banyak hal. Benar. Jawab aja, karena setiap kata adalah doa. Jawab aja, insya Allah secepatnya. Allah yang akan menentukan. Masya Allah, subhanallah. Ini bukan masalah saya soal religi atau keagamaan, saya juga agamanya masih kurang. Sholat aja saya masih bolong gitu ya, bolong-bolong. Oke, benar. Jadi bukan masalah agamanya bagus, bukan. Saya agamanya masih kurang. Saya masih mempelajari agama. Oke. Langsung kita ambil singkatnya aja Bang Ali. Mungkin penonton kita ini sudah penasaran gitu kan. Nah, yang pahitnya Bang Ali awal untuk menuju ke puncak pernikahan Bang Ali itu bagaimana itu? Di dalam arti Bang Ali belum mempunyai
semuanya, harta maupun karir, tapi ada sosok wanita yang sudah mau ngajak Bang Ali serius. Jadi Gitu gini kan. guys, waktu itu saya ketemu pun tanpa disengaja ya. Tanpa disengaja. Kembali lagi namanya jodoh. Oke, Jodoh ntar kan kita ada- balik dulu ntar ya, biar nggak itu. Oke. Balik dong. Nggak usah dibalik. Oke. Jadi Jadi waktu itu saya singkat cerita. singkat cerita. Betul. Waktu itu mau H-1 itu saya benar-benar super gak punya duit sama sekali. Tahun berapa Bahkan itu? Tahun 2011. Terus nikahnya mau tahun Nikah itu bulan Juli, tanggal 10 Juli 2011 itu 11. ditentukan. ditentukan. Nah, di hari H pernikahan, jujur guys semua, Dari Bang Ali pusing itu dari bulan berapa? pusing Menuju itu ke udah hari H itu. 3 bulan sebelum hari H itu udah pusingnya luar biasa. Udah pusing luar biasa. Luar biasa pusingnya. Di mana-mana orang mau menikah itu kan pasti bahagia ya. Benar. Bahagia, senang gitu. Benar. Kita bentar lagi mau menikah. Tapi Rokok. tapi kita sebaliknya. Kita ini sebaliknya. Sebaliknya. Bukan mau nikah tuh bukan malah senang, tapi stres, yang sedih. Kenapa? Karena kembali lagi adalah ke Cuan. cuan. Kita cuan belum ada. Ya. Nah, waktu itu hari H saya mau menikah, jujur saya nggak punya duit sama sekali. Nggak punya duit sama sekali. 500 perak pun saya nggak megang. Itu benar itu. Nyata ini real. Ini saya cerita bukan karena teman-teman jadi kasihan ngeliat Iya, saya. Bukan. bukan. Ini Real ya. nyata kejadian saya waktu pernikahan, hari H pernikahan itu saya nggak punya duit sama sekali, sepeser pun nggak punya duit Iya. sama sekali. Tapi alhamdulillah keajaiban itu datang. Memang ada ya. Emang Yang ada. penting kita percaya bahwa kita ini mempunyai Betul. Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Waktu itu pas H-1 itu saya luar biasa stresnya. Seperti orang dibilang orang nggak punya akal bisa, dibilang orang nggak waras juga bisa. Bisa juga. Dari situ saya berpikir loh, saya kayak seperti gak punya Tuhan gitu. Loh, saya stres gitu. Iya benar. Itu Bahwa yang kita banyak yang hidup di dunia itu sudah ada ketentuan dari Allah. benar gitu. banget. Itu tapi kerja udah lama ya. Kerja udah lama. Kerja udah lama tapi nggak ada duit, nggak ada tabungan segala macam itu. Betul, Karena betul. ya kita di Guys, perantauan itu tahun kita juga, 2011 tahu nggak guys gaji saya berapa? 1.400.000. tahun 2011 1.400.000. Saya mulai kerja itu tahun 2006-2007 gaji saya 600.000. 600.000. Itu zaman saya masih sekolah guys itu guys. Jadi ya. Nah, terus. Nah, singkat cerita alhamdulillah saya itu kan sempat stres, puyeng, mumet dan lain sebagainya. Iya. Saya tuh berpikir kayak kok hidup saya seperti gak punya Tuhan, seperti gak percaya sama Tuhan. Iya. Ya. Kalau saya sendiri sebagai agama Islam yaitu Allah. Kita ya. tuh harus percaya, yakin. Saya harus yakin sama Allah, harus yakin, gak ada lagi, harus yakin. Dan alhamdulillah pas hari H mau pernikahan, keajaiban itu datang guys. Ini kebalik deh kayaknya Kameranya. Iya, Balik lagi. Oke. Keajaiban itu datang. keajaiban itu datang guys. Oke, terus Gak disangka-sangka. terus Nah, akhirnya pas hari H pernikahan, keluarga saya minta perwakilan salah satu dari saudara saya yang paling dituakan untuk hadir di pernikahan saya. Berarti dari kampung itu berangkat ke sini. Berangkat. Dari Cirebon itu ya. Ke sini, ke perantauan itu ya. Oke. Tadinya gak ada yang mau datang. Nah, stresnya di situ. Selain dari Mani dan juga wali dari saya kagak Berarti ada. itu buat beli emas persiapan itu belum ada itu Belum ya. ada emas itu belum ada guys. Sampai saya sempat berpikir saya mau minjem duit di perusahaan itu, kerjaan saya waktu itu. Tapi perusahaan itu tidak meminjamkan. Saya nggak berani bilang mau minjem ke perusahaan itu, enggak. Karena kita bukannya nggak berani itu, tapi kita takut gimana cara kita ngebayarnya pasti gitu ya. Betul. Kalau kita minjam pasti kita dikasih ya. Betul. Kalau saya kita minjem pun pasti dikasih sebenarnya sama perusahaan itu. Tapi kembali lagi guys, saya dari kecil emang dididik jangan pernah mengutang. Dari kecil tuh saya dididik jangan pernah mengutang sepeser pun, atau misalnya di dalam waktu malam pun Anda kelaparan, jangan pernah kamu berhutang. Dari kecil saya udah dididik gitu jangan pernah berhutang. Tapi guys, posisinya kan ini kebelet gitu ya. Iya. Udah kepepet gitu Kepepet. maksudnya. Iya. Kalau nggak kayak gitu kan duit dari mana kalau nggak minjem gitu ya. Iya, jadi ya. Nah,
kembali lagi karena saya sudah yakin, sudah Yakin. pasrah sama Gusti Allah bahwa semua sudah ditentukan sama Allah, semua pasti ada jalan keluarnya dan semua takdir Allah itu jauh lebih sempurna daripada kita. Rencana Tuhan, rencana Allah jauh lebih sempurna daripada rencana kita. Akhirnya saya pasrahkan semua sama Allah, bahwa ya Allah, semua pasrahkan semua sama Allah. Ntar gimana jadinya, insya Allah Engkau yang terbaik. Nah, alhamdulillah guys, waktu pernikahan hari H akhirnya tercapai semuanya. Keluarga saya datang, saya bisa beli cincin. Lah, kok bisa beli cincin? Katanya nggak punya duit. Nah, itu namanya keajaiban guys. Saya juga bingung itu duit dari mana. Tiba-tiba saya bisa beli itu. Itulah yang namanya keajaiban guys, keajaiban. Oke. Jadi dari keajaiban itulah bisa beli cincin dari keluarga-keluarga itu tanpa pengetahuan mereka juga langsung. Betul, langsung. Ya emang guys, kalau cincin emang itu duit dari saya. Ya, yang tadinya saya berpikir gak punya duit sama sekali, pasrah, ternyata saya ada simpanan. Dulu harga emas itu masih ya, emas asli itu 1 gram paling mahal itu 300 tahun 2011 itu. Tahun 2011 yang tahu emas, yang sering beli emas itu tahun 2011 itu 1 gram itu yang paling bagus. Emas asli, emas murni itu 300 ribu ya. 1 gram. 1 gram. Sekarang kalau itu, sekarang yang 24 900-an kalau nggak salah ya. Kalau itu masih 300, sekarang udah 900. Ya bayangin aja ya, udah berapa tahun ya, udah 20 tahun lebih ya. Sekarang 2023. Saya aja ketemu sama beliau ini 2001 ya. 2021, sorry, 2021. Ini 2023, 2021, 2022, 2 tahun. Tapi ini sebagai panutan saya, sebagai sudah bisa dibilang kita ini sudah kakak adik lah di perantauan ini. Beliau inilah yang sama gitu. Mereka ini di tempat pekerjaan saya yang berbeda, cuman beliau ini guys. Jadi dia walaupun dia selalu mendidik yang benar. Jadi kita pun kalau ada apa-apa selalu curhat, sharing. Jangan kita pendam sendiri guys. Jadi begitu. Oke, jadi disitulah terjadilah pernikahan itu ya. Jadi akhirnya disitulah terjadi pernikahan pada tanggal 10 Juli 2011 dan alhamdulillah pernikahannya tidak ada kendala apapun. Iya. Dan sekarang lancar. Sudah punya anak? Dan sekarang alhamdulillah saya udah dikaruniai 2 anak. Tuh, cewek cowok apa cowok semua? Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Masya Allah guys, udah lengkap rupanya guys. Mantap, jarang-jarang. Alhamdulillah rumah pun sudah ada. Rumah sudah ada ya, tanpa kita sadari. Guys, tahu nggak guys? Kok saya bisa bangun rumah? Ya, tapi saksikan di part 2 guys. Ya, okay. Nanti ada lagi ini. Bagaimana tuh cara dia bisa bikin rumah. Kalau ini rame, kita teruskan dan sampai kita main ke rumahnya. Benar, saya janji ini. Kalau rame ini 1000 subscriber ya, saya main. Bila perlu saya nginep, serius. Saya izin kepada dia bahwa malam ini kita akan tidur di ruang tamu, biarlah anaknya sama istri kita cerita di rumahnya ya Pak ya. Siap. Gitu. Kita jangan suruh mereka itu week. Kita tidak boleh dia week. Itu guys. Jadi kalau mau tahu jalan ceritanya lanjutan yang lebih seru, lanjutkan di part 2 guys ya. Inilah dia. Jangan lupa subscribe, share. Oke. Kita juga ini nih, mantep nih tempat kita nih. Di danau Oke. Jadi nanti saksikan di part 2-nya melanjutkan bagaimana cara dia bisa bangun rumah di perantauan. Padahal anak udah 2 dan di perantauan pula. Oke. Saya tahu beliau bukan seorang HRD, bukan. Beliau ini bukan seorang supervisor juga bukan. Beliau ini hanya sekedar karyawan biasa, guys. Mungkin kalian juga tahu, para subscriber di sini tahu, mungkin udah kenal sama bapak ini, mungkin tahu kalian sudah kenal. Beliau bukan, tapi dia asli Cirebon. Bagaimana caranya dia bisa bikin rumah? Dia sekarang punya rumah di Bogor, guys. Jadi kita harus ikutin jejak dia ini, bagaimana caranya. Jadi kita bukan hanya sekedar merantau ini bekerja lalu digaji, benar Pak? Benar. Oke. Jangan lupa subscribe
Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Oke. Ramaikan channel ini. Ramaikan channel ini. Oke guys, bye. Tunggu part 2. Tunggu Bye. part 2-nya.